Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami, dan di studio telah hadir bersama kami Wahyu Muryadi, Kepala Protokoler Istana era pemerintahan Gus Dur, kemudian juga Suharso Manoarfa, anggota One Team Press. Selamat malam Pak Suharso, selamat malam Pak Wahyu, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pak Suharso, terlebih dahulu saya akan tanyakan, sebagai anggota One Team Press ini, pernahkah ataukah One Team Press juga punya hak ataupun kewenangan untuk memberikan misalnya pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan penentuan jabatan menteri? Oh enggak, kalau itu enggak tentu, karena itu 100% adalah kewenangan prerogatif Presiden. Jadi kita memberikan saran atau istilahnya nastim, nasihat dan pertimbangan untuk hal-hal apa saja di segala bidang yang kita anggap penting bagi menjalankan roda pemerintahan. Dan tentu kita menjaga agar Presiden itu tetap di dalam koridor konstitusional dan bisa melangkah lebih cepat dan bisa mengelola pemerintahan dengan lebih baik. Baik, Pak Wahyu bagaimana melihatnya dengan polemik yang Anda saat ini dengan adanya kewarganegaraan ganda seorang menteri yang sudah dilantik? Iya, itu sudah keputusan yang benar untuk memberhentikan. Tapi kalau saya jadi menteri, saya mundurkan diri, ya kan? Tapi yang menarik adalah bagaimana prosedur rekrutmen itu dilakukan, kok sampai terus kemudian kelepasan seperti ini, kecolongan seperti ini, ya kan? Karena memang prinsipnya kan negara kita kan tidak menganut atau tidak menerima atau tidak membenarkan adanya kewarganegaraan ganda. Jadi memang kemudian yang pertanyaannya bagaimana kok dulu informasinya kok nggak sampai, walaupun sebenarnya dalam diskusi kami di kantor di Tempo itu teman-teman bilang bahwa ada solusi untuk kemudian bisa ini tetap menjabat, yaitu sebelum dilantik dulu, sebelum diangkat ya dia melakukan declare bahwa saya pernah menjadi warga negara Amerika dan sekarang saya lepas, selesai itu. Yang penting kan kejujuran itu. Tapi itu tidak terjadi, ya ditutup-tutupi, ya malah bahaya nanti kalau terus kemudian malah dibela-bela atau dipertahankan. Baik, nanti kita akan menggali lebih dalam mengenai sebenarnya prosesi itu seperti apa ya, penentuan menteri di istana. Kita akan ke Pak Refli terlebih dahulu yang ada di sambungan telepon. Pak Refli, kalau kita lihat sekarang sudah diputuskan untuk diberhentikan Archandra Thakar dan kemudian ditunjuk seorang menteri yang menjabat sebagai pelaksana tugas saja. Apakah ini sudah tepat atau berapa lama sebenarnya diberikan kewenangan untuk menjadi PLT? Karena kan pasti kebijakan-kebijakannya pun akan berpengaruh kepada program-program selanjutnya. Ya, yang perlu dipahami kan yang namanya menteri itu kan pembantu presiden, ya. Sehingga seharusnya kan menteri itu menjalankan kebijakan presiden, walaupun memang dalam realitas sering sekali menteri itu yang banyak melakukan improvisasi. Nah, tetapi menurut saya harusnya menteri-menteri itu kalau mengambil kebijakan yang strategis ya berkonsultasi dulu kepada presiden, sehingga tidak ada yang kontroversial. Jadi walaupun sekarang Menteri SDM itu dijabat oleh PLT, dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan, menurut saya tidak persoalan. Hanya memang sebaiknya segera diisi oleh pejabat yang definitif, agar kemudian pembagian tugasnya kan lebih jelas. Karena kita tahu bahwa Pak Luhut sendiri kan Menko Maritim yang tugasnya tentu banyak, ya, mengkoordinasikan kementerian yang di bawah koordinasi beliau, kan begitu. Iya, kalau kita lihat tadi Pak Suharto juga sempat menyebutkan bahwa One Team Press dalam hal ini tidak ikut campur dalam hal penentuan menteri begitu. Nah, kemudian BIN juga sebelumnya sempat mengatakan tidak juga dimintai informasi mengenai status kewarganegaraan Archandra Thakar. Nah, ke depannya menurut Anda seperti apa seharusnya proses rekrutmen ini dilakukan? Iya, tetap saja tidak usah berubah, ya, bahwa rekrutmen politik ini kan kadang-kadang rekrutmen yang sifatnya tertutup, ya, hanya presiden dan kemudian orang-orang tertentu yang tahu. Kalau dalam konteks koalisi misalnya kadang-kadang hanya presiden dan ketua-ketua partai yang tahu. Tetapi kan sekali lagi kalau seandainya ada kasus agak spesifik, misalnya kita merekrut orang yang sudah lama di luar negeri, barangkali tidak ada salahnya kemudian di-scrutinize, ya, diteliti berkas-berkasnya dan lain sebagainya, termasuk informasi. Jadi intinya begini, kalaupun misalnya proses rekrutmen menteri itu agak tertutup dalam tanda kutip, ya, karena memang tentu tidak ingin menimbulkan kegaduhan dan juga akan merasa terzalimi menteri yang bersangkutan ketika diumumkan di publik dan tidak jadi diangkat misalnya, ya.
tetapi track record yang bersangkutan dan lain sebagainya itu harus jelas, harus clear, ya. Nah, dalam hal Archandra ini menurut saya memang ada satu bagian yang tidak clear, yaitu status dia sebagai warga negara Amerika Serikat. Nah, harusnya hal seperti ini clear, jadi presiden bisa menugaskan pembantu presidennya, siapapun dia, entah BIN, ya, entah Sesnek, ya, entah siapapun, untuk kemudian misalnya menggali informasi mengenai Archandra. Nah, tetapi sekali lagi ini kan human error, ya, kesalahan manusiawi yang menurut saya tidak boleh terulang, tapi bukan berarti kemudian seolah-olah terjadi gempa bumi karena hal seperti ini. Karena toh Presiden Jokowi sudah bertindak tegas dengan memberhentikannya. Padahal kan pilihannya kan bisa saja disuruh mengundurkan diri, tetapi memberhentikan itu menurut saya adalah suatu hukuman yang setimpal untuk ketidakterus-terangan Archandra di dalam ketika diangkat menjadi menteri kemarin soal status kewarganegaraannya gitu. Baik, kalau misalnya sebelumnya Archandra Thakar telah misalnya memberikan kebijakan atau membuat rencana-rencana di SDM, apakah itu masih bisa berlaku atau dianggap batal? Ya begini, sebenarnya kan status kewarganegaraan Archandra ini kan masih dalam proses administrasi sesungguhnya. Dari sisi administrasi kan dia kan belum kehilangan kewarganegaraan dari sisi administrasi karena ada keputusan presiden kan begitu. Tetapi dari segi substansi kan sudah kehilangan dalam arti yang bersangkutan memang sudah tidak lagi eligible memenuhi syarat untuk menjadi menteri. Tetapi kita juga tidak boleh juga kemudian seolah-olah bahwa apa yang sudah diputuskan itu batal semua, karena sebelum kejadian dia diberhentikan dia adalah menteri, ya. Perkara kemudian dianggap tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya itu soal lain yang kemudian bisa kita perdebatkan. Tetapi mungkin menurut saya jauh lebih baik bila kebijakan-kebijakan yang sudah diambil itu segera dikoreksi oleh pejabat baru, ya. Jadi segera dikoreksi oleh pejabat baru dan mumpung waktunya kan belum lama, 20 hari, agar tidak menimbulkan keraguan-raguan, terutama keputusan-keputusan yang bersifat tata usaha negara begitu, yang potensial bisa digugat misalnya. Baik, Pak Refli Harun, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Iya, terima kasih banyak. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog di studio, kami akan menerima penelpon dari pemirsa. Selamat malam, Pak. Ya. Pak Albert dari Kuningan, silahkan Pak dengan komentar Anda. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, silahkan Pak. Ya, jadi yang pertama ini di suasana kemerdekaan kita yang ke-71, ini adalah satu hal yang kurang bagus dari sisi kebangsaan. Ini perlu dicari solusi, undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan, undang-undang tentang keimigrasian, itu perlu ada terobosan-terobosan ke depan. Artinya perlu ada satu saluran untuk menampung bagaimana putra-putra terbaik. Sementara kita ingat, Pak Presiden pernah berjanji di Amerika ketika mengadakan pertemuan dengan warga negara Republik Indonesia bahwa harus mengakomodir ini yang berkewarganegaraan ganda. Yang kedua ini salah Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara. Pak Jokowi udah benar, udah tepat. Tapi yang di sini dari sisi tata kelola kenegaraan itu harus bertanggung jawab. Demikian, makasih. Baik, terima kasih Pak Albert. Selamat malam. Ya, saya ke Pak Suarso dulu. Pak Suarso, ini kalau tadi dikatakan ada kesalahan dari Mensesnek begitu ya. Apakah Anda melihatnya seperti itu? Saya kira saya tidak dalam posisi untuk menyalahkan siapa. Ya. Jadi yang saya ingin tegaskan bahwa Presiden telah melakukan corrective action dan dengan tegas, dan itu kemudian bisa menjadi solusi. Jadi menurut saya faktanya jelas, kemudian masalahnya sudah dipecahkan dan solusinya Presiden telah mengambil keputusan. Nah, kita nggak perlu lagi melihat ke belakang, tetapi bahwa ini menjadi sebuah pelajaran, ya tentu. Mungkin karena memang karakter kepemimpinan, terus pola kepemimpinan setiap orang tentu berbeda. Setiap orang kan punya background masing-masing dan sah-sah saja untuk bagaimana mereka mengendalikan kepemimpinannya. Jadi dalam hal ini sekali lagi keinginan beliau kan adalah
mencari orang yang terbaik bagi bangsa ini untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang energi. Itu yang harus kita apresiasi. Usaha yang begitu maksimum dan jangan kemudian orang mengatakan seakan-akan di Indonesia ini, seakan-akan di Jakarta tidak ada. Ada orang Indonesia itu. Orang Indonesia adalah beliau, Pak Tahar itu. Nah, bahwa kemudian ada kasusnya seperti ini, ya fine. Sekarang kita sudah akui itu sebuah kesalahan dan Presiden telah mengambil solusinya dengan baik dan tegas. Saya kira itu harus didukung. Oke, Pak Wahyu, tadi Anda sempat mengatakan sebenarnya ini bisa dikecilkan permasalahan dalam artian tidak perlu terjadi seperti ini besar polemik di masyarakat dengan melakukan pemulihan status kewarganegaraan terlebih dahulu sebelum dilantik. Sebelum, jauh sebelum diangkat atau apa, ketika bicara dengan Presiden, itu dia katakan terus terang, Pak, saya sudah menjadi warga negara Amerika dan bersumpah, ya kan, bukan pasif ya, bukan lahir di Amerika terus otomatis menjadi warga negara sana, tapi dia secara aktif sadar dan juga menyatakan tekadnya untuk bersumpah. Nah, setelah begitu ya sudah, kalau begitu tinggal ditawarkan. Anda mau nggak melepas kewarganegaraan? Dia lepas kewarganegaraannya Amerika, mungkin beda ceritanya. Jadi masyarakat ada disclaimer dari pengakuan dari yang bersangkutan bahwa ini kejujuran menyangkut moralitas pejabat publik itu penting. Bagi Tapi kita ini. itu kan tidak sempat dilakukan ya, gitu ya, dalam artian makanya. lebih tiba-tiba kemudian sudah dilantik dan kemudian masanya mencuat setelah dilantik gitu. Nah, apa yang terjadi di sini menurut Anda? Apakah memang karena mengejar target waktu misalnya sehingga akhirnya tidak dilakukan hal-hal seperti itu terlebih dahulu? Iya, saya nggak tahu persis apa yang terjadi di istana Presiden Jokowi sekarang ya. Saya tahunya zaman Gus Dur dulu harus seperti kan. apa menurut Anda Intinya kalau yang di sama saya sana? dengar ini karena memang kan ini kan tekanan kan bertubi-tubi dari mana-mana. Ya termasuk dari kita dari media ini bahwa kapan nih reshuffle ditagih-tagih terus. Akhirnya ketemu saat yang tepat pada hari Rabu Pon itu ya kan. Nggak tahu hitungan mistiknya kayak apa ya kan, ada primbonnya. Nah kemudian cari orang-orang kan biasa, rekrutmen itu yang saya tahu memang sistemnya tidak serapi zaman Pak Harto dulu misalnya ya. Itu Emang kan gimana kalau dulu kan Kak dicek betul. Pelan-pelan cari orang kompetensinya. Saya kira kurang pas juga kalau dikatakan tidak rapi. Pasti juga ada. Iya pasti ada. Yang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau sekarang yang pasti adalah prinsip itu mencari putra yang terbaik bangsa di bidang ESDM ini, ya kan? Nah kemudian dalam proses untuk ke situ kan masukan dari mana-mana. Itu pola itu seperti itulah. Kalau Pak SBY dulu, mungkin Pak Soeharto juga bercerita, polanya kan matriks. Dia cari matriks dari segi gender, dari segi asal muasal mewakili provinsi segala macam, ya kan, dari angkatan, dari bukan, dari sipil. Nah, kalau Pak Jokowi ini ya mungkin agak mirip dengan Gus Dur ya. Pokoknya ada masukan dari mana, siapa yang mengendorse itu yang dipegang. Jadi lebih dilihat kepada siapa yang mengendorse tadi. Loh iya, jadi kayaknya macam-macam lah ukurannya kan, ada kepentingan politik, ya partai politik yang mengusung, yang berperan, yang ya pokoknya yang memberikan menanam budi, itu meminta jasanya gitu loh. Biasalah bahasanya kan utang budi bayar bodi kan gitu kan. Ya dibalas, muncullah ini. Kita juga nggak tahu Pak, karena tiba-tiba muncul nama ini yang kemudian ada Pak Luhut yang siap menjadi bulldozer kalau ada yang mencoba mau mengutak-ngatik yang bersangkutan segala macam kan aneh gitu loh. Jadi nah apapun yang karena sudah terjadi, jadi ini jadi pembelajaran bagi Republik ya kan, ke depan harus lebih baik. Baik, nanti kita akan mencoba membaca seperapih apa sebenarnya cara perekrutan yang terjadi saat ini Pak Soeharto. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa, kami harus tetap bersama kami.